Hai guys, siapa yang tidak kenal dengan sosok Gus Dur, Presiden Republik Indonesia yang keempat ini? Sosok yang luar biasa dan merupakan sosok yang menginspirasi. Terkenal dengan kata-katanya, gitu aja kok repot. Untuk mengenang beliau, berikut adalah biografi singkat Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur tanggal 4 Agustus tahun 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama NU, sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibunya bernama Hajah Solihah merupakan putri Kiai Haji Bisri Syansuri pendiri pesantren Den Anyar Jombang, Jawa Timur. Kakek Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, dari sanad ibunya merupakan Rais Am di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, sebagai pengganti posisi Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tahun 1949, ayah Gus Dur diangkat menjadi Kepala Menteri Agama pertama sehingga keluarga Wahid Hashim pindah ke Jakarta untuk memasuki suasana yang baru. Setelah kepindahannya di Jakarta, berbagai tamu dari berbagai kalangan bertamu ke kediaman Wahid Hashim. Hal itu menjadikan Gus Dur menambah pengalaman untuk mengenal dunia politik. Riwayat pendidikan Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Setelah lulus dari sekolah dasar SD pada tahun 1953, Gus Dur dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Yogyakarta. Untuk masuk ke sekolah menengah ekonomi pertama SMEP Gowongan, sekaligus menetap di pesantren Krapyak. Tamat dari sekolah tersebut Gus Dur melanjutkan pendidikan ke pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah pimpinan Kiai Haji Houdori. Gus Dur pun dikenal dengan ritual-ritual sufi yang mistik dengan bimbingan kiainya. Dari situlah Gus Dur sering melakukan ziarah ke kuburan-kuburan para wali yang keramat di Pulau Jawa. Pada saat di pesantren, Gus Dur tidak pernah lupa membawa koleksi-koleksi bukunya sehingga membuat para santri yang lain heran melihat buku-buku bacaannya. Setelah menghabiskan waktunya selama 2 tahun di pesantren Tegalrejo, Magelang, kemudian berpindah kembali ke Jombang dan menetap di pesantren Tambak Beras hingga Gus Dur berusia 20 tahun. Di pesantren Tambak Beras, Gus Dur menjadi ustadz sekaligus menjadi ketua keamanan di pesantren milik pamannya yaitu Kiai Haji Abdul Fatah. Saat usianya 22 tahun, Gus Dur berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuju Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Setibanya di Mesir, Gus Dur merasa kecewa karena tidak dapat langsung melanjutkan ke kampus Al-Azhar karena harus masuk ke madrasah aliyah dahulu. Di luar kegiatan kampus, Gus Dur antusias untuk mengunjungi makam keramat para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, pendiri Jamaah Thariqah Qadiriyah, dan Gus Dur pun banyak mendalami ajaran Imam Junaidi Al-Baghdadi, yang merupakan pendiri aliran tasawuf yang banyak diikuti oleh jamaah NU. Dengan demikian, Gus Dur menemukan sumber inspirasi dalam wilayah spiritualnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Baghdad, Gus Dur bermaksud melanjutkan studi ke Eropa, akan tetapi persyaratannya cukup ketat karena harus menguasai bahasa Jerman, Yunani, dan Latin. Untuk menghilangkan rasa kecewanya akhirnya Gus Dur menjadi pelajar keliling yang melakukan kunjungan ke universitas-universitas lain. Akhirnya Gus Dur menetap di Belanda selama 6 bulan, sekaligus mendirikan suatu perkumpulan pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di daratan Eropa. Perjalanan politik Gus Dur. Setelah jatuhnya era Soeharto, banyak partai politik baru terbentuk. Pada Juni tahun 1998, banyak orang dari komunitas NU berharap pada Gus Dur untuk membentuk partai politik. Pada Juli tahun 1998, Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena menyadari bahwa partai politik merupakan satu-satunya cara untuk berjuang di dunia politik pemerintahan. Gus Dur akhirnya menyetujui pembentukan parpol yang kemudian diberi nama PKB Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau menjabat menjadi Ketua Dewan Penasihat. Pada tanggal 7 Februari tahun 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Kemudian pada Juni tahun 1999 Partai PKB beraliansi dengan PDIP dikarenakan tidak memiliki kursi mayoritas penuh. Perjalanan politik Gus Dur. Setelah jatuhnya era Soeharto, banyak partai politik baru terbentuk.
Pada Juni tahun 1998, banyak orang dari komunitas NU berharap pada Gus Dur untuk membentuk partai politik. Pada Juli tahun 1998, Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena menyadari bahwa partai politik merupakan satu-satunya cara untuk berjuang di dunia politik pemerintahan. Gus Dur akhirnya menyetujui pembentukan parpol yang kemudian diberi nama PKB Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau menjabat menjadi Ketua Dewan Penasihat. Pada tanggal 7 Februari tahun 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Kemudian pada Juni tahun 1999 Partai PKB beraliansi dengan PDIP dikarenakan tidak memiliki kursi mayoritas penuh. Pada Juli tahun 1999, Amin Rais membentuk Poros Tengah yang berisi partai-partai politik Muslim. Poros Tengah ini mencalonkan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden. Hal ini tentu saja merubah komitmen terhadap PDIP. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1999, Gus Dur secara resmi dinyatakan sebagai calon presiden oleh Poros Tengah. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Kemudian, Akbar Tanjung, Ketua Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Sebagai Presiden Indonesia keempat, Gus Dur menjadi figur perekat berbagai komponen bangsa yang saat itu sedang terkoyak. Namun, perjalanan politiknya ternyata berlika-liku. Sebagai seorang Presiden RI, Gus Dur memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan bangsa. Ia melakukan pendekatan yang lebih simpatik kepada kelompok Gerakan Aceh Merdeka, GAM, mengayomi etnis Tionghoa, meminta maaf kepada keluarga PKI yang mati dan disiksa, dan lain-lain. Selain itu, Gus Dur juga dikenal sering melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial, yang salah satunya adalah mengatakan bahwa anggota MPR RI seperti anak TK. Hanya sekitar 20 bulan Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI. Musuh-musuh politiknya memanfaatkan kasus Bulogate dan Brunei Gate untuk menggoyangkan kepemimpinannya. Belum lagi hubungan yang tidak harmonis dengan TNI, Partai Golkar, dan elit politik lainnya. Gus Dur sendiri sempat mengeluarkan dekrit yang berisi 1. Pembubaran MPR-DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan 3. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada tanggal 23 Juli tahun 2001, MPR secara resmi memberhentikan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, pada Januari tahun 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina Imlek menjadi hari libur nasional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Pada tahun 2009, Gus Dur menderita beberapa penyakit. Bahkan sejak ia menjabat sebagai presiden, ia menderita gangguan penglihatan sehingga surat dan buku seringkali dibacakan atau jika saat menulis seringkali juga dituliskan. Akhirnya Gus Dur pun pergi menghadap Sang Holik, pada hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Itulah biografi singkat Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa disapa Gus Dur. Untuk mendapatkan video lainnya dari kami, silakan subscribe channel ini. Terima kasih.